Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumahnya saudara kita Bapak Haidar melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu menimbah ilmu agama, dan ini merupakan karunia yang sangat besar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumahnya Allah yang di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dipelajari isinya. Ingat, mempelajari Al-Quran harus dengan sunnah, harus dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun as-sakinah, ketenangan, ketentraman, bahkan mereka akan diliputi dengan rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut di depan makhluk-makhluknya yang mulia. Ini keutamaan orang yang menimbah ilmu agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, dia akan berada di dalam kenikmatan yang abadi. Tapi bagi orang-orang yang durhaka, dia akan mendapatkan neraka jahim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, para hadirin, para akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dengan tujuan yang mulia, yaitu menimbah ilmu agama. Tentu yang dimaksud di sini bukan hanya mengumpulkan, bukan hanya menumpuk ilmu, tapi yang dimaksud adalah menimbah ilmu agama sekaligus mengamalkan agama, mendakwakan agama. Ini niat kita, sebab
Rasulullah pernah memuji orang-orang yang menimba ilmu agama dengan satu pujian, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairi dinikum al-wara. Keutamaan orang yang berilmu itu lebih aku cintai ketimbang orang yang ahli ibadah. Tapi sebaik-baik agamamu adalah al-wara, yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Karena itu alhamdulillah kita berkumpul di dalam rahmatnya Allah, karena tidak ada satu amalan terbaik kecuali dengan mencari ilmu. Sebab tidak mungkin ya kita bisa mengerti tentang halal haram, kita tidak mungkin paham tentang tauhid, tentang sunnah, tentang akidah, tentang manhaj yang sahih kecuali dengan ilmu. Karena itu saudara-saudara kita, kami sangat prihatin. Beberapa hari yang lalu kami sering datang ke beberapa masjid. Di samping masjidnya sepi, softnya benggang-benggang, sholatnya cepat-cepat. Mereka hanya mementingkan zikir bersama dengan suara keras. Subhanallah. Dan zikir yang sama sekali tidak ada tuntunan. Kadang-kadang kita ngelus dodok. Harus apa dengan saudara-saudara kita ini? Karena sebagian kalau ditegur misalnya, jelas dia marah karena dia tidak paham. Kemudian kami punya cara yang terbaik, mengundang orang-orang itu, mereka suruh mendengarkan, bahkan suruh menanyakan sesuatu yang muskilah, sesuatu yang menjadi kendala mungkin, baru nanti akan terbuka kebenaran ini, akan terbuka ilmu bagi mereka, sehingga dia tidak melakukan ibadah secara rutinitas. Padahal kita tahu ya bahwa ilmu ini laksana gedung. Al-ilmu khazain mafatihu kas-su'ad fa innahu yu'jaru fihi arbah as-sa'il wal 'alim wal mustami' wal muhibbu lahu. Ilmu itu laksana gedung, sedangkan kuncinya yaitu bertanya. Akan diberi pahala oleh Allah 4 golongan manusia. Pertama, orang yang bertanya, tujuannya untuk mengetahui sekaligus mengamalkan. Yang kedua, orang yang berilmu. Dan yang ketiga adalah orang yang mendengarkan ilmu disampaikan. Dan yang keempat adalah orang yang muhibbulahum, orang yang cinta kepada ilmu, itu pun akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kajian kita adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab sabar. Kita sudah masuk hadis yang ke-2. Berapa? Yang ke-6. Hadis ke-6 ini terlalu panjang ya. Enggak masalah, cuman kami loncati saja hadis yang ke-7. Hadis ke-6 ini kami akan bacakan bahasa Indonesianya saja.
Wa an Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamna kabira qala limalaki inni qad kabirtu fab'as ilayya khulaman uallimuhu sihr. Suhaib ini salah seorang sahabat Nabi berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, dahulu ada seorang raja dari kalangan bangsa-bangsa sebelum kamu, semaksudnya sebelum umatnya Nabi Muhammad. Sang raja ini mempunyai tukang sihir. Ketika usia si tukang sihir ini semakin tua, ia berkata kepada raja, aku telah lanjut usia, karena itu kirimkan seorang pemuda yang akan aku ajari ilmu sihir. Maka raja itu mengirim seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Di tengah perjalanan menuju si tukang sihir, pemuda ini ketemu seorang pendeta. Sang pemuda itu singgah di tempatnya, mendengarkan ucapannya. Ketika pemuda itu sampai di tempat si tukang sihir, dia dipukul karena terlambat. Kenapa kok terlambat ini? Sang pemuda mengadukan hal itu kepada si pendeta. Pendeta mengatakan, jika kamu tiba di rumah tukang sihir, katakan bahwa kamu terlambat karena ada urusan keluarga. Dan jika tiba di rumahmu, katakan bahwa kamu terlambat karena urusan rumah tukang sihir ini. Suatu hari dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir, sang pemuda itu melihat seekor harimau yang sangat besar yang berdiri pas di tengah jalan, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Pemuda itu berkata dalam hati, akan aku buktikan mana yang lebih baik, si tukang sihir atau pendeta. Lalu dia mengambil batu dan berkata, ya Allah, jika ajaran si pendeta itu lebih engkau cintai, lebih engkau sukai dari pelajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang ini bisa lewat. Akhirnya sang pemuda tadi menimpuk binatang itu dengan batu, jadi melempar dengan batu, maka binatang itu pun mati. Sang pemuda menceritakan hal itu kepada pendeta. Pendeta berkata, anakku, sekarang kamu lebih baik daripada aku. Kehebatanmu sudah mencapai tingkat tinggi. Sebagaimana yang aku saksikan, kamu akan menerima cobaan berat nanti. Jika kamu mengalaminya, jangan tunjukkan keberadaanku, kata si pendeta tadi. Sang pemuda itu bisa menyembuhkan kusta, kebutaan, berbagai macam penyakit. Karena ini orang-orang dulu, ini mukjizatnya ini lain, tidak seperti umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya orang-orang terdahulu itu keistimewaan apa? Bisa menyembuhkan orang buta, bahkan Nabi Isa sendiri bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Akhirnya seorang pengawal raja mengalami kebutaan. Mendengar berita itu lalu mendatangi pemuda dengan membawa banyak hadiah. Dia mengatakan, wahai anak muda, semua itu akan menjadi milikmu jika kamu bisa menyembuhkan aku. Tapi pemuda itu mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah. Jadi di sini ya, ini perlu kita garis bawahi, pendeta yang dimaksud ini adalah orang yang ngerti agama, orang yang mentauhidkan Allah ya. Bukan pendeta seperti yang ada di zaman sekarang ini. Bukan pendeta-pendeta ini. Pendeta-pendeta ini kebanyakan syirik kepada Allah. Mereka menuhankan Bunda Maria, bahkan menuhankan patung-patung Yesus dan lain sebagainya. Meyakini bahwa Tuhan punya anak. Bukan seperti itu. Tapi di zaman itu mentauhidkan Allah. Kemudian, tapi Allah yang menyembuhkan kamu, kata pemuda ini.
bukan aku, Allah. Jika kamu beriman kepada Allah yang Maha Tinggi, maka aku berdoa kepada Allah dan dialah yang akan menyembuhkan kamu. Lalu dia beriman dan Allah memberikan kesembuhan. Setelah itu dia datang menemui raja. Raja berkata, siapa yang menyembuhkan matamu? Ia menjawab, Tuhanku. Akhirnya raja ini mengatakan, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah, kata pemuda ini. Akhirnya pengawal itu ditangkap, disiksa sampai dia menunjukkan keberadaan sang pemuda tadi. Pemuda itu pun diperintahkan menghadap raja. Raja berkata, anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Kamu juga mampu melakukan berbagai hal. Apa kata pemuda tadi? Aku tidak mampu menyembuhkan apapun. Siapapun yang menyembuhkan itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Lalu pemuda itu ditangkap, disiksa, sampai menunjukkan keberadaan si pendeta ini. Akhirnya karena dia sudah tidak mampu terhadap siksaan ini, pendeta itu pun ditangkap. Raja berkata, tinggalkan agamamu. Pendeta itu tidak mau. Maksudnya kiai ini, ulama ini ya. Coba di sini disebutkan pendeta, yang tidak enak. Raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil sebuah gergaji. Diambil sebuah gergaji dan tubuh pendeta itu digergaji dari kepala, terbelah menjadi dua. Maka pengawal raja yang sudah beriman didatangkan. Raja berkata kepadanya, tinggalkan agamamu. Pengawal itu menolak, maka tubuhnya pun digergaji sampai terbelah menjadi dua. Pemuda itu didatangkan, raja berkata, tinggalkan agamamu. Anak itu menolak, maka raja menyerahkan kepada para pengawal. Raja berkata, bawalah pemuda ini ke puncak gunung. Jika mau meninggalkan agamanya, lepaskan dia. Tapi jika tidak mau, lemparkan dari gunung. Masa tidak mati? Maksudnya seperti itu. Sampai di puncak gunung, pemuda itu berdoa. Doanya berbunyi, ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Lalu gunung itu pun bergerak dan para pengawal pun berjatuhan dari puncak gunung. Pemuda itu kembali menghadap raja dalam keadaan selamat. Apa yang engkau telah lakukan kepada pengawalku? Kata raja ini. Akhirnya pemuda itu mengatakan, Allah yang Maha Tinggi menyelamatkan aku dari keburukan mereka semua. Lalu pemuda itu diserahkan kepada pengawal yang lain. Raja memerintahkan, naikkan pemuda itu ke perahu, bawa ke tengah laut. Jika ia mau meninggalkan agamanya, lepaskan dia. Jika tidak, lemparkan ke laut. Sampai di tengah laut, pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Maka perahu itu pun terguling. Para pengawal raja itu pun semuanya tenggelam. Pemuda itu kembali kepada raja, balik maning sambil mengatakan dengan posisi selamat. Siapa yang menyelamatkan kamu? Allah, kata pemuda ini. Allah menyelamatkan aku dari semua keburukan pengawal-pengawalmu ini. Lalu anak muda itu berkata kepada raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku, kecuali jika engkau melakukan perintahku. Jadi pemuda ini siap ya, dengan ujian yang sangat berat, dia mau mengorbankan dirinya sendiri. Kata pemuda itu, kumpulkan semua rakyat di tanah lapang, lalu ikatlah aku di sebuah pohon. Ambillah satu anak panah dari kantong panahku ini dan letakkan di busur, ucapkan dengan nama Allah. Bismillah. Wahai Tuhan pemuda ini, setelah itu bidiklah anak panah ke arahku. Jika itu engkau lakukan, engkau akan dapat membunuhku. Raja pun mengumpulkan seluruh rakyatnya di tanah lapang,
kemudian mengikat anak muda ini ke sebuah pohon, kemudian raja itu mengambil anak panah dari kantong panah anak pemuda tadi, diletakkan anak panah itu di busur panah, mengucapkan dengan apa yang dikatakan pemuda itu, ucapkan bismillah dengan nama Allah, Tuhan anak muda. Setelah itu anak panah dilepaskan tepat mengenai pelipis. Pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis, lalu dia meninggal dunia. Rakyat yang hadir di tempat itu berkata, kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Seseorang datang menemui raja, berkata, apakah engkau telah melihat apa yang pernah engkau takutkan? Sungguh, yang engkau takutkan benar-benar terjadi. Apa maksudnya? Mereka telah beriman kepada pemuda ini. Maksudnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini rupanya riwayat ini seperti di Ashabul Ukhdud. Di surat apa ini? Al-Burud ya. Antum nanti bisa baca di situ. Ini kami singkat saja. Akhirnya raja itu memerintahkan untuk membuatkan parit api ya. Lalu berkata, barang siapa yang tidak mau meninggalkan agamanya, lemparkan mereka ke dalam parit api. Perintah pun dilaksanakan. Ketika tiba giliran seorang wanita yang menggendong anaknya, wanita itu ragu. Kenapa? Karena dia iba, di situ ada anaknya. Padahal imannya sangat kuat. Tiba-tiba anak yang dalam gendongan itu berkata, bersabarlah wahai ibu, karena engkau berada di jalan yang benar. Itu riwayat dari Ashabul Ukhdud. Kemudian sampai dia meninggal dunia sehingga berbau harum dan mereka termasuk penghuni surga. Itu ujian orang-orang dulu ya. Subhanallah. Kalau sekarang ini tidak ada ujian seperti itu, Pak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh para ulama, di situ ada beberapa keistimewaan. Ada 8 keistimewaan ya. Pertama, karomah para wali Allah itu memang benar adanya. Dan sampai kiamat, sampai zaman Nabi ada karomah-karomah seperti itu. Tapi bukan wali majdub. Ini kan sekarang lagi banyak orang ngelanyar, katanya karomah. Bahkan ada orang yang saya tidak tahu ya, ada yang mengaku Habib atau apa, wallahualam. Ya, oke sah, kita bukan tidak percaya kepada Habib-Habib ini. Tapi kalau sudah overacting, dia katanya melihat Nabi, omong-omong sama Nabi, kemudian Nabi ini datang kalau waktu maulud Nabi. Subhanallah, apa seperti itu? Apakah itu diajarkan oleh Rasulullah? Tidak. Karomah itu ada ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, di surah Yunus tidak salah ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul adzim. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yaitu mereka yang mendapat karomah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Mereka tidak takut apa yang terlepas dari dunia ini, dan dia tidak khawatir apa yang bakal datang. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagi mereka bahagia di kehidupan dunia, bahagia di kehidupan akhirat. Dan itu merupakan karunia yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua dari pelajaran hadis ini, berbohong diperbolehkan dalam peperangan atau situasi yang semisal untuk menyelamatkan seorang dari bahaya. Jadi berbohong itu sebetulnya dosa besar ya.
Tapi lihat kondisi dan situasi. Misalnya ada seseorang yang ingin menyelamatkan orang lain. Dengan berbohong, malah berbohong jadi wajib. Karena orang itu mau dibunuh misalnya, tanpa ada kesalahan misalnya, cuman ada fitnah, maka orang itu berbohong, tidak apa-apa. Sampai Nabi pernah menyatakan, laisal kadhib yuslihu bainan nas fayamna khairan aw yaqula khairan. Bukan termasuk kebohongan mereka untuk mendamaikan orang lain, menambah atau berkata yang baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin akan diuji untuk memenuhi kebenaran imannya. Walaupun ujian itu kadang-kadang membahayakan nyawanya. Misalnya seperti yang dialami oleh anak muda tadi. Dia tahu bahwa sanksinya ini harus mati dulu, baru orang-orang itu bisa beriman. Karena kekuatan raja pada waktu itu menyeluruh dan rajanya kafir. Wah, ini kan bahaya sekali. Kalau enggak nanti masyarakat ini jadi kafir semua. Maka pemuda ini berani mengorbankan dirinya asal masyarakat ini selamat besok dari siksa api neraka. Walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Seperti itu. Kemudian ya ini yang keempat, kata ulama tadi, orang yang berdakwah itu menyerukan kebenaran harus berani berkorban. Tidak sekedar enak-enakan saja. Sekarang ini mohon maaf, dakwah salaf ini terfitnah ya di mana-mana. Apalagi yang punya bukan punya fitnah ya. Artinya orang yang memfitnah ini kadang-kadang orang yang punya nama, orang yang punya pamor, orang yang punya kekuatan, orang yang punya macam-macam kekuasaan, bahaya sekali. Sampai-sampai ada upaya dakwah salaf itu agar dihentikan. Pemerintah harus turun tangan supaya tidak boleh menyebarkan ajaran-ajaran salaf ini. Coba bayangkan, tidak satu fitnah yang mengerikan. Bahkan Raja Dangdut pun ikut berbicara. Iya kan? Bahkan orang-orang yang tidak mengerti agama pun ngomong agama. Para ruwaibidah, orang-orang yang tidak ngerti agama ngomong agama. Bahkan tanpa terasa mereka istihza kepada agama. Dia mengatakan, apa ini? Jenggotnya panjang-panjang, celananya cingkrang, neraka semua. Apakah orang-orang yang tidak, pokoknya omongannya nggak enak. Istihza. Tapi dakwah ini harus berani berkorban. Kenapa? Yang kelima, karena Allah akan membela kebenaran, dan orang-orang yang membela kebenaran ini pasti ditolong oleh Allah. Walaupun pada waktunya ya, walaupun tidak sekarang mungkin. Seperti itu. Seperti dakwah salaf ini kan mulai marak, ada di mana-mana. Orang sudah mulai pandai memilah dan memilih. Oh, ini kajiannya tidak ada dalilnya sama sekali, lucu-lucuan, kemudian cerita aneh-aneh, sufi-sufi, wong mati urip maneng, balongane ngono-ngono. Kemudian aneh-aneh seperti orang bisa berjalan di atas air, terbang bagaikan burung, gitu-gitu ya, tidak ada perlunya dongeng-dongeng itu. Akhirnya mereka nyadari, oh ini nggak bener ini dakwah salaf ini yang bener ini. Kenapa? Rujukannya jelas, Al-Quran, Sunnah Nabi. Begitu ditanya, ini dalilnya. Begitu ditanya, ini Al-Quran. Begitu ditanya, ini burhan, ini hujjahnya. Mereka akhirnya tambah
Yakin. Antum bisa lihat ya, ketika kajiannya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya, termasuk Khalid Basalamah, itu penuh yang hadir. Sampai nggak cukup-cukup. Padahal di satu tempat yang sangat luas. Sementara mereka juga menampilkan hanya orang-orang berapa orang saja. Tidak laku mereka. Apalagi mereka memfitnah salafi seperti ini, salafi seperti itu. Salafi ini teroris yang mana? Subhanallah. Tapi itulah hidup di atas kebenaran pasti ada permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya seorang muslim ini diperbolehkan mengorbankan nyawanya ya ketika melihat pengorbanannya itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Seperti anak muda ini, dia tahu bahwa dengan korban dirinya tapi seantero masyarakat ini masuk ke dalam Islam. Seperti yang dilakukan tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun ini luar biasa ya. Walaupun dengan sanksi mati, sehingga orang-orang yang mengikuti dari belakangnya banyak sekali. Nah, apa-apa, mati cuma sebentar. Tapi setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi untuk selamanya. Nah, kisah ini menjadi bukti ya, salah satu mukjizat Al-Quran, menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang telah dilupakan oleh sejarah, sebagaimana yang sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj ayat yang keempat, nanti bisa dilihat. Kemudian yang kedelapan, seorang pendidik sebaiknya menggunakan kisah sebagai sarana pendidikan, karena kisah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jadi bukan hanya monoton ya, kadang-kadang cerita-cerita itu penting untuk menarik hati seseorang di dalam berdakwah. Seperti kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para sahabat, kisah orang-orang yang kuat imannya, kisah orang-orang durhaka agar dijauhi, seperti itu dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-7. Satu hadis lagi. Wa an Anas radhiyallahu an qal marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin. Anas mengatakan bahwa Nabi ini pernah menemui seorang wanita yang sedang menangis di pemakaman. Jadi rupanya perempuan ini punya anak satu, meninggal anaknya, walaupun orang-orang semua sudah pulang, tapi dia tetap di pemakaman itu. Maka Nabi lewat sambil mengatakan ittaqillah wasbi. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Rupanya wanita ini tidak tahu kalau yang mengucapkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena kegalauan, karena kesusahan yang melingkupi dia ya, sampai dia seperti tidak sadar kalau yang memberikan nasihat itu adalah Nabi kita. Akhirnya wanita itu mengatakan ilaika'an, pergi kamu, fa innaka lam tusab bimusibati, karena engkau tidak tahu, tidak pernah ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa aku. Subhanallah ya, wanita ini sampai ngomong begitu. Padahal wanita ini kan anaknya cuma satu, yang mati satu. Nabi ini anaknya 7, yang mati berapa? 6.
Bayangkan, hanya Fatimah yang hidup baru setelah Nabi meninggal 3 bulan kemudian baru Fatimah. Yang lain Nabi tahu persis kematian anak-anaknya. Di situ ada Abdullah, di situ ada Qasim, ada Ibrahim, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulthum, ada Zainab. Semua mati. Anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi ini perempuannya berapa? Laki-lakinya? Iya, betul. Walam ta'rifu faqila laha. Wanita itu belum mengenal Nabi ketika diberitahu bahwa beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifkah. Wanita itu diberitahu kalau yang beri nasihat itu adalah Rasulullah. Akhirnya langsung wanita ini mendatangi Nabi. Ia tidak menjumpai seorang pengawal pun di sekeliling beliau. Wanita itu berkata, aku belum mengenal engkau. Nabi mengatakan, inna sabru inda sotmatin ula. Sabar itu adalah pukulan yang pertama, benturan yang pertama. Hadis ini sahih. Bahkan wanita ini tabki ala sabiyilaha. Wanita ini menangisi anaknya yang meninggal dunia. Dari kisah yang singkat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan nasihat supaya bertakwa kepada Allah. Yang kedua, supaya bersabar. Kenapa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu, itu Allah sudah menciptakan takdir lebih dulu. Jadi panjenengan ini enak ya kalau ada keilmuan, sampai tidak terlalu susah menghadapi hidup ini. Satu contoh misalnya, dalam keluarga kok tiba-tiba suami ini koyok kesetanan misalnya. Kena opo dek jopo kok ngamuk misalnya. Kan ada kadang-kadang seperti itu. Sik mas opo sampai ngamuk-ngamuk. Kok ini tidak ruang. Pokoknya ngamuk-ngamuk. Itu tidak usah dia harus tahu. Oh iya, itu sudah dicatat 50.000 tahun yang lalu. Ini waktunya ngamuk-ngamuk ini. Juga istri ketika lagi cerewet seperti itu. Balik ngomel lah ya. Sira sampean niku ndak kesel ngomel rene, ngomel rum. Langsung harus sadar, oh 50.000 tahun yang lalu sudah tercatat. Enggak, misalnya ini contoh. Sebelumnya contohnya jangan itu ya. Contohnya ini kan macam-macam. Apapun yang terjadi ya. Kadang-kadang kita ini kan keinginannya enak terus, seperti itu. Kepingin dua anak genah kabeh, kan gitu. Ternyata ada yang belehar satu. Itu harus yakin, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini sebagai bahan ujian. Satu contoh begini ya, misalnya Anda punya anak normal. Anak pertama normal. Oh, Masya Allah, lucu, ganteng, ayu. Anak kedua normal. Baru anak ketiga ternyata ada masalah. Terkena hidrosefalus. Ayo kepingin tahu saya. Apakah terus kita mau jerit-jerit? Apa ini? Oh, apa ini? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan ingat ya, hidrosefalus ini hampir nggak ada obatnya. Kalau enggak dia mati dalam keadaan masih bayi atau beberapa tahun. Kalau dia hidup akan jadi beban bagi orang tuanya dan bagi
anak itu sendiri. Tapi di situ ada hikmah yang Allah jauh lebih tahu. Sehingga kita harus paham arti hidup ini. Seperti itu. Karena itu ada dua nasihat Nabi ya. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat berat, menghadapi problem, dua. Yang pertama, kita harus bertakwa kepada Allah, menjaga diri. Jangan sampai terlalu banyak mengeluh sampai keluar kalimat takdir memang kejam. Iya kan? Banyak loh seperti itu. Oh, takdir ini memang kejam. Padahal takdir itu indah. Cuman kita tidak tahu. Ada kalanya ya mohon maaf ya, kenapa ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, musibah. Karena untuk mendongkrak amal kita tidak cukup untuk masuk surga. Harus dengan cara seperti itu. Itu hikmahnya. Atau untuk meningkatkan derajat, untuk menghapus dosa. Nah, kita tidak tahu. Ini yang pertama takwa. Yang kedua kita harus bersabar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, as-sabru inda sotmatil ula. Sabar itu pada ujian yang pertama. Kalau Anda pertama sudah sabar, berikut-berikutnya nanti ringan, Pak. Coba, sampean tahan ya. Ketika ada masalah yang berat menimpa Anda, mungkin uang Anda digondol orang tanpa salah. Moro-moro wong iki ndak tahu. Padahal saya sudah percaya BPKB sudah diserahkan. Mobil sudah dibawa. Ternyata orang ini lari. Tidak tahu di mana rimbahnya dengan membawa mobil yang uang mukanya cuma sedikit. Padahal dia janji seminggu lagi. Cuma di BPKB ini. Begitu dikasih ternyata orang ini tidak punya rumah. Seperti itu. Bukan kami menceritakan diri sendiri ya, cuman pernah kami mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi kami belum mengerti tentang agama sedalam-dalamnya, sehingga kesusahan itu bertambah dan bertambah. Bayangkan ya, ada orang datang mengatakan, sampean kirim jeruk ke Malang dengan harga ini, cocok harganya. Kita enggak ngerti, kirim sak truk. Setelah dicatat ini, selesai, saya tanya uangnya. Loh, uangnya belum, nanti. Waduh, ternyata maling orang ini. Habis. Pernah kejadian seperti itu. Mau apa? Satu, enggak pengalaman. Kedua, keilmuan kurang. Jadi, muntang-munting ya. Sampai cari tentara, cari teman, ya opo, isone nyekel orang ini, wong ini maling. Tapi dia berkedok haji. Subhanallah. Maka kita harus bersabar. Maka sebagai satu penutup, sabar itu di 3 tempat ya. As-sabru fil ibadah. Sabar ketika kita melakukan ibadah, apapun bentuk ibadahnya. Entah itu sholat, kita dianjurkan untuk bersabar dan tepat waktu. Tidak boleh kesasa kesusu. Yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fi. Supaya kita menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan tidak terburu-buru. Seperti itu. Kemudian kita harus bersabar ketika melakukan ibadah sholat malam, puasa Senin Kemis. Harus sabar. Kalau tidak sabar ya tidak mungkin kita puasa. Waduh, poso kesel ya, wetenge tambah luwe misalnya. Tuh, bahaya ini. Tidak apa-apa. Kita lebih baik lapar di dunia ketimbang nanti lapar di akhirat. Lapar di dunia, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, kelebihan-kelebihan yang lain, kita mengikuti sunnah, jaminannya surga, enak, tidak apa-apa. Aduh, ayo tidak boleh lari-lari.
Duh. Ayo coba. Nanti balik lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, as-sabru anil maksiat. Sabar menjauhi maksiat. Dan ini sesuatu yang cukup berat. Karena manusia ini akan lebih condong ya kepada perbuatan maksiat secara umum, kecuali mereka yang dibimbing agama. Allah menyatakan sesungguhnya nafsu amarah ini mengajak kepada manusia kepada jalan kejahatan, maka kita dianjurkan bersabar untuk menjauhi beragam kemaksiatan, terutama dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil pun harus kita jauhi, walaupun nanti kita akan terseret ke arah itu, tapi di situ ada solusinya. Apa itu? Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Ini sabar yang paling berat ketika berhadapan dengan musibah. Kalau Anda belum menghadapi musibah mungkin ngono tok ae. Iya, karena Anda belum. Begitu kena misalnya, lek aku ngedepi bojo sing rewel, jok kuwatir, golek maneh wong keranjangan saiki wong wedok. Apa seperti itu? Begitu kena musibah ini ternyata tidak mampu dia. Kelepek-kelepek kate kawin ndak wani, kate iki ndak iso apa-apa. Seperti itu hidup ini. Dan ini musibah. Dan bukan hanya itu saja, ini contoh-contoh seperti itu. As-sabru indal musibah. Ketika berhadapan dengan musibah, atau mungkin ketika kematian anak, karena bukan anaknya, dia mengatakan, sing sabar kabeh kan teh Allah. Iya, dudu anake dhewe. Coba anake dhewe. Ndak cerit-cerit, ndak gulung-gulung. Kecuali orang yang dibimbing dalam agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silahkan. Mari silakan kalau ada yang mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan. Oh. Ya. Loh kenapa anunya? Waalaikumsalam ya. Waduh. Kok aneh ya, kita ini malah dianjurkan untuk cinta kepada suami. Kalau udah cinta kepada suami berlebihan, Ustaz. Oh, berlebihan. Nggak usah ya. Karena laki-laki ini juga akeh tunggal.
Nggak, artinya begini ya. Kita dianjurkan oleh Nabi, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah seseorang itu dengan tidak berlebihan. Tapi jangan engkau bencilah kepada seseorang, jangan berlebihan. Nah, sebab kalau berlebihan ini akan membuat orang itu ada ketergantungan. Seperti yang kita lihat, ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Sebetulnya kan mudah sebetulnya. Kenapa? Ditinggal mati sudah waktunya, mungkin masanya sudah habis. Tapi ini enggak, karena terlalu over, terlalu cinta kepada suaminya, sampai dia masih muda ya, enggak mau kawin. Enggak mau kawin, ada yang minta, enggak mau, pokoknya enggak gelemes. Sampai dia mati. Ada yang seperti itu. Ada yang sampai stres berlebihan. Ada yang depresi. Ada yang merasa senang juga. Aneh ini ya, ada suaminya mati senang, alhamdulillah wis. Ndang mati wis. Ada. Iku ya ndak bagus ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak berlebih-lebihan? Kita tahu bahwa suami kita itu miliknya Allah, istri kita itu miliknya Allah. Yang sekali waktu kita disatukan, sekali waktu mungkin dipisahkan. Entah bisa cerai, entah bisa mati. Maka kita dianjurkan untuk apa? Bertawakal kepada Allah. Ketahuilah bahwa semua yang ada ini adalah hakikatnya amanat. Suami kita amanat untuk kita taati, istri kita amanat untuk kita bimbing ke jalan agama, seperti itu. Maka dengan keyakinan seperti itu, insya Allah kita tidak akan berlebih-lebihan ya, terlalu cinta kepada suami sampai tidak ketok bojone langsung gulung-gulung. Nah ini over. Ada ndak kelihatan suami? Ndak ada ya. Ya berarti orang sampel itu. Atau terlalu benci kepada suaminya, ada ya. Di zaman Nabi masih ada ini, ada dulu kejadian seorang suami istri ini ya. Istrinya ini kebetulan cantik, suaminya sangat tidak tampan dan bila kumpul dengan orang-orang ini paling elek arek. Akhirnya dia rupanya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku kok bosen ambek bojoku ini." Terus maksudnya, saya anu saja, minta apa? Istilahnya bukan mentalak ya, tapi iya, minta cerai. Loh apa kata Nabi, apa salahnya? Oh dia orang baik, tapi saya tidak serk. Suaminya kuat dong, cintanya berlebihan. Aduh ya Rasulullah, tolong apa? Oh, bojoku gini nasihati. Karena saya ini masih cinta. Nabi meminta supaya perempuan itu kembali. Akhirnya wanita ini tanya, "Ya Rasulullah, apakah ini perintahmu atau sekedar anjuran?" "Enggak, sekedar anjuran." "Oh, enggak gelem aku bojo. Enggak mau." Akhirnya cerai, dikembalikan ini maharnya. Ada yang seperti itu. Karena itu yang terbaik adalah cintailah tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang dibenci itu pun jangan berlebihan cara membencinya. Karena kita tidak tahu di balik itu ada apa. Mungkin ada hikmah yang luar biasa. Seperti itu saya kira. Ya, kemudian yang kedua berdoa kepada Allah supaya kita ini hanya ada ketergantungan kepada Allah. Jangan ketergantungan kepada suami, kepada istri. Seperti itu ya. Memang terasa sekali ya, kayak barusan ini saya ini ditinggal istri 1 minggu. Nggak main-main ini, 2 orang seperti itu. Biasanya 2 dino 3 dino. Ini 1 minggu. Waduh, tidak iso popo ya. Saya ini tidak bisa bikin kopi sendiri, tidak iso. Aduh, repot nih. Kopi yang saya mau itu kopi yang ada di rumah, sulit sekali. Akhirnya kita minta tolong sama Ustadz Hofa, ya apa, gak enak kopi apa dan sebagainya.
Itu sebetulnya ketergantungan seperti ini kurang bagus. Akhirnya kita menata hati. Oh ya, tidak perlu sudah. Tidak perlu kita sakarpes, kamu mau berapa hari silahkan. Akhirnya mulai dewe ya karpe. Tidak usah kundang susulan gledek. Seperti itu. Enggak, bukan karena apa-apa ya, karena anak saya ini sakit. Bermasalah sedikit. Yaitu yang saya sampaikan tadi, terkena ujian hidrosefalus seperti itu. Ujiannya sangat berat, perlu ada kesejukan dari ibunya dan lain sebagainya seperti itu. Ada lagi mungkin? Ya. Saya kan punya anak, terus ikut bapaknya. Yang lagi berarti anak-anak kan tidak dalam pengawasan saya. Terus gimana Ustaz? Mau nasihatin kayaknya udah nggak mempan, soalnya kan ada ayahnya. Iya, mau mengarahkan agama kan bapaknya kan sama sekali nggak ada basic agama itu nggak ada. Jadi kan sulit Ustaz. Terus nanti gimana kita pilih dosa? Begini ya, karena antum sebagai seorang perempuan coba untuk lewat orang ketiga, yang artinya karena anak ini bukan hanya anaknya bapaknya, juga anak dari ibunya, dengan tidak menjelekkan bapak karena sudah selesai sudah. Cuma kalau bisa sesekali anak ini supaya didatangkan ke ibunya. Apa saja, ya, saya ini kangen sama anak saya. Berapa hari, enggak apa, masuk atau enggak boleh, wong sampel lah ya. Saya kira enggak kira. Dia langsung beri nasihat dengan cara yang baik, doakan anak ini, karena Anda tidak berkuasa penuh masalahnya. Semestinya itu ada gantian ya. Berapa hari anaknya di sana, berapa hari anaknya di ibunya, seperti itu. Sehingga memberikan nasihat, terus jangan sampai ada kebencian kepada mantan suami atau mantan istri. Enggak. Jangan ngomong masalah itu. Sudah. Kita maunya anak ini baik. Dia tetap harus taat sama orang tua laki, taat sama orang tua perempuan, dan beri didikan. Kalau bapaknya enggak ngerti agama, ibunya kan ngerti agama kayak sampean. Coba. Masalahnya enggak boleh sama sekali. Nah kan ada orang ketiga, masa sampai ndak ada family dulur? Memang nggak bisa ya, apalagi yang dulu akses itu, memang begitu. Sekarang nggak apa-apa, cuman anak-anak sekarang udah besar-besar. Jadi, nah ya walaupun besar-besar kan anaknya sampean, ada hal yang penting sampaikan. Anda itu ibunya. Dan seorang ibu ini kalau berdoa untuk anaknya itu banyak dikabulkan karena ada jaminan dari Rasulullah asal Anda sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Masuk ketemu aja waktu ketemu beritahu dengan kasih sayang, dengan ini beri pengarahan, dan jangan sampai mengatakan bapakmu ibu panjane bajingan. Mari bisa niku selesai sudah. Jangan menyebut-nyebut bapak ini sudah selesai. Tapi anak ini sedikit kita berikan masukan-masukan. Coba diusahakan ketemu dah. Masa tidak ketemu dah anak itu terus bagaimana beri nasihat? Tidak bisa sih. Atau mungkin telepon kan bisa. Aku terus terang aja mas, aku kepingin ketemu anakku. Masa tidak boleh? Kok aneh ya? Ada orang seperti itu. Oh ada ya. Beri anak dewe kok di sana ya. Iki anak wong loro kan. Kenapa harus seperti itu? Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari bapak-bapak. Coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara menghilangkan rasa mengeluh bagaimana Ustaz? Apa? Menghilangkan rasa mengeluh. Mengeluh tak? Iya. Yang jelas mengeluh ini memang sifat manusia, tapi jangan dilestarikan. Mengeluh itu hal yang wajar, seperti Nabi ini kadang mengeluh ya. Waktu sakit beliau mengatakan, kepalaku ini sakit, mengeluh Nabi. Tapi keluhan-keluhan yang ringan. Aduh saya ini, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mengeluh masalah nasib, lah ini lain ceritanya. Ini merupakan dosa ya. Karena mengeluh ini ada kesamaan dengan putus asa. Ya opo aku sampai kayak ngene rek. Padahal kenikmatan yang diberikan oleh Allah jauh lebih banyak. Ada kesalahan sedikit, ada sesuatu yang menyusahkan sedikit terus koyo ndak mampu apa-apa, akhirnya yang keluar adalah keluhan-keluhan. Seperti itu caranya, yaitu tadi. Pertama harus tahu bahwa mengeluh itu dosa. Seperti orang yang kurang menerima takdirnya Allah. Jadi kembali lagi dengan ilmu. Begitu tidak ada keilmuan, dia akan mengeluh terus hidupnya. Tapi begitu ada keilmuan, dia mengeluh. Tapi setelah itu dia sadar, ya kenapa ya? Ini kan sudah putusannya dari Allah. Ya sudah, saya kembalikan kepada Allah. Saya tawakal kepada Allah. Seperti itu. Kemudian banyak doa ya, supaya tidak terlalu banyak mengeluh. Banyak berdoa, diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dan wa qahrir rijal. Ayo coba itu dipraktekkan ya, supaya terkikis nanti keluhan-keluhan yang berlebihan. Seperti itu saya kira. Cukup ya, insyaallah. Cukup, saya kira. Ada lagi? Iya. Oh ya, satu lagi cuma. Ya, oke. Katanya kalau misalnya ini apa? Ya, Al-Quran itu kan ada fasbir sabran jamila. Berarti kan kita tuh mengeluhnya ke Allah saja dengan kurang biasa. Tapi kadang kalau malam itu kita suka mengeluh ke suami ya, curhat-curhat gitu tentang tagihan sales dan sebagainya. Tentang apa? Tentang apa? Tagihan sales Ustaz. Oh, bukan mengeluh, itu rundingan. Mengeluh lebih tepatnya karena uangnya di saya semua kan. Dan itu enggak curhat sambil kadang agak menentang suami itu enggak masih melanggar fasbir sabran jamila gitu kan? Tidak ya, begini ya. Mohon maaf, kalau sama suami itu jangan mengeluh, sharing. Jadi apa ini? Misalnya suami, enggak kudu ngene, sik apa. Iki kan semestinya harus seperti ini. Dengan kesabaran, jangan terlalu mengeluh. Sharing no. Tapi kalau sama Allah harus mengeluh. Mengeluh yang baik, ya Allah, saya ini tidak mampu ngatasi suami saya yang cengkal kayak gini misalnya. Kita ngomong sama Allah cuman, atau waduh aku ketemu bojo kayak gini cerewet nemen banyak nih istri saya ini sampai kupingku itu soek kabeh misalnya sampai seperti lah, ini boleh tapi sama Allah, mengeluhnya sama Allah. Nabi mengeluh kepada Allah ketika dilempari batu. Ketika Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah, dia mengeluh, ya Allah aku tidak peduli, pokok engkau ridho kepada aku tidak ada masalah. Mengeluh Nabi. Ini orang-orang tak ngerti ya Allah, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau sama suami, sama istri sharing. Ngomong-ngomong, ya apa enak iki yang rundingan. Tapi kalau sama Allah harus lebih utama itu. Segalanya harus kembalikan kepada Allah. Berarti suami harus bersedia ya, Bang? Loh, yo ngerti gak karepe dhewe ya. Ya apa iki? Sebetulnya ya, rumah tangga itu harus karepnya orang tua. Kecuali kalau suami ini keluar batas baru diberitahu, apalagi sama-sama ada ilmunya kan enak ada teman-teman. Nah iki ayate loh Mas, sampean ya apa sih karepe ya apa, ayo coba hitungkan.
Atau kalau dia ibunya yang terlalu over, sampaikan, ini istri yang solehah bukan seperti ini. Kriterianya seperti ini. Itu kayak sampean nih, sampean tambah mumet aku enggak. Sampaikan, enggak apa-apa. Itu namanya sharing, bukan mengeluh. Tapi mengeluh kepada Allah malah bagus sekali. Apalagi di waktu malam. Demikian saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.